Salam dan bahagia. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman dan beberapa positif yang tak pelajari selama di tahun 2020. Nah, kalau si dia waktu itu sering bagus ini, astagfirullah itu belum berlaku yang dia kita, tapi saya paham itu hanya bercanda. Kita tanpa teman-teman semua, tanpa kolaborasi yang baik, tanpa ada kerjasama yang baik, hal itu pun akan menjadi suatu yang tidak akan jadi banyak calon laki sangat mendorong sekali dengan dari relasi dari hari ini saya akan sedikit berbagi tentang apa yang pernah dapat tentang pengalaman dan pengetahuan budaya. Nanti akan nih, kenapa harus ada budaya itu restitusi? Kenapa harus ada restitusi? Kita masuk ini tentang konsep yang akan digunakan adalah paradigma perubahan yang kedua nilai-nilai kebajikan yang ketiga menginspirasi perilaku manusia dan perubahan yang intelektual dan lima disiplin kemudian membuat rasa manusia kemudian posisi kontrol dulu dan yang terakhir adalah tiga restitusi. Paradigma atau perubahan itu kan adalah suatu keniscayaan. Makanya pendidikan itu sifatnya selalu mengikuti dengan kebutuhan zaman, mengikuti dengan kodratnya anak. Karena pada filosofi yang Jerman belajaran itu harus pakai ya filosofi kodrat zaman dan kodrat alam, kodrat alam. Kodrat zaman itu bagaimana cara belajar kita sekarang sudah sangat berbeda dengan cara belajar saya dulu. Dulu saya belajar kenal ada YouTube, TikTok, dan media sosial lain. Kalau anak-anak sekarang siapa yang Cliff mungkin bisa, Cliff mungkin bisa praktek olahraga, melihat dan belakangnya hanya dari sebuah video. Itu paradigma yang maka dari itu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada beberapa miskonsepsi tentang berdiferensiasi. Artinya kalau kita belajar bukan artinya 40 gurunya berbeda. Nah, kita menerapkan model pembelajaran yang banyak sekali. Nah, tapi nanti saya akan gambarkan bagaimana berdiferensiasi yang sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori sekolah modern itu mau menunjukkan profil Pancasila. Jadi ada yang berbeda di mereka ini. Kalau dulu zaman kita sekolah, Bapak Rio sekolah, Ibu guru kita sekolah, itu nggak pernah namanya asesmen diagnostik dan non diagnostik, benar kan? Benar kan? Dulu nggak ada, karena pada prinsipnya dulu one way, jadi dari guru ke siswa. Nah, paling merdeka itu kita harus two way, jadi harus dua alat. Bagaimana guru memahami siswa dan bagaimana siswa bisa meyakini apa yang dia lakukan itu benar, apa yang dilakukan budaya positif, dan apa yang dia lakukan bisa mengembangkan dirinya sendiri. Nah ini kita sekarang masuk di miskonsepsi teori kontrol. Kali ini saya akui masih banyak yang lakukan. Mungkin juga teman-teman masih ada yang sering lakukan. Pertama, ilusi mengkontrol murid. Di dalam kurikulum merdeka itu ada mengatakan kapan murid akan kapan kira-kira mulai? Kapan siswa akan mulai? Atau Bapak Rio? Menurut Bapak Rio, kapan siswa bisa mulai?
ada keyakinan dalam dirinya sendiri untuk berubah pasti ya. Karena kita nggak mungkin kontrol dia 1 kali 24 baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kita sebagai guru hanya bisa memberikan masukan-masukan yang baik pada siswa tersebut. Jadi ilusi kalau guru itu bisa mengkontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini culture budaya kita di Indonesia itu masih banyak yang kalau misalnya ada siswa yang salah langsung dijustifikasi, oh kamu salah, kamu harusnya nggak begitu, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Bener nggak waktu kita masih sekolah, bener nggak Bu? Karena waktu kita masih SD, SMP, SMA ketika benar klik bolos gitu, ini nggak ditanya dulu kenapa bolos, langsung diajar aja, klik nakal kan, bolos sekolah. Ini juga suatu bentuk ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Belum tentu masukan positif sesuai dengan kebutuhan atau maksud dari perilaku yang dia lakukan. Contoh, misalnya Bu Jasmiman ya, saya anggap sebagai siswa. Semua bolos pada saat mata pelajaran saya. Kalau saya nggak validasi dulu, saya pasti akan harus melakukan hukum bersih dan kenapa bolos. Berarti nilai kamu bisa jadi nggak akan saya kasih. Tapi saya akan mengkoreksi, kalau validasi. Bisa jadi Jasima bolos ada maksud tertentu. Mungkin karena sakit sehingga dia merasa izin, atau mungkin dia merasa saya butuh makan siang nih kalau lambat saya akan merasakan sakit, atau mungkin hal-hal yang lain. Nah, yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pada intinya tidak ada satu pun orang akan bisa bergerak atas dirinya sendiri. Orang dewasa memaksa itu sebenarnya ilusi. Jadi kalau dulu Bapak Dio pernah gambarkan bagaimana sebuah kepalan tangan bisa dibuka, siapa yang berhak membuka? Siapa yang bisa membuka? Yang hanya dirinya sendiri. Ketika dibuka orang lain dipaksa untuk membuka sendiri tangannya, maka yang terjadi adalah suatu pemaksaan dan akan menyebabkan suatu goresan-goresan, merasa tidak nyaman, tidak enak, merasa salah dan lain-lain. Di guru merdeka ini kita akan mendorong siswa kita untuk sadar apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka tindak lanjuti dari kesalahan itu. Sadar nggak mereka dengan kesalahan? Apa tindakan? Bagaimana kita akan membina konsistensi siswa dari yang sebelumnya A menjadi B, dari yang B menjadi C. Yang baik kita kan, yang jelek kita bangun tetap. Nah, untuk menjadi hal-hal yang baik. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon kita pendekatan teori continuum. Stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Ada faktanya menurut teori realitas kita itu berbeda. Jangan ukuran baju itu ada yang sama. Ukuran baju saya dengan bapak pasti berbeda. Ukuran bajunya kita dengan pasti berbeda. Sudah menunjukkan bahwa setiap manusia punya kebutuhan yang berbeda. Sama. Apalagi berbicara mengenai kebutuhan dasar pasti berbeda-beda. Anak-anak masuk ke sekolah yang buat yang tetap dia berangkat ke sekolah dan disiapkan segala sesuatunya dengan baik, atau masih ada siswa yang bahkan ke sekolah berangkat dengan kesedihannya, berangkat dengan rasa yang tidak senang.
karena ini dosen nih, sarapan nggak ada nih. Sampai di sekolah siswa ini akan terbawa nanti. Kita dalam melihat perspektif masalah itu pasti berbeda. Contoh misalnya, kapan kita harus makan pagi? Kalau jajan semua biasa makan pagi jam berapa? Jam 10. Bu Lita makan pagi jam berapa? Jam 8. Ibu dia makan pagi jam berapa? Jam 7. Ini kayak perspektif yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Ibu Noncerolos malah jam 5 karena disiplin. Saya sangat tahu gimana Ibu Noncerolos karena sudah berdedikasi dengan baik ya, sudah bisa mencontohkan hal-hal positif dan hal-hal yang baik untuk kita semua. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, paradigma sekarang terbalik. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena anak-anak itu pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda antara satu dengan lainnya. Contoh di dalam materi misalnya. Waktu itu saya ngomong masalah bahwa dunia itu bulat. Ada satu saya yang ngomong, saya nggak setuju Pak kalau dunia itu bulat. Tapi saya nggak adjustment kalau itu salah. Saya tanya dulu kenapa kamu nggak setuju bahwa dunia itu bulat? Dia bilang dunia itu tidak akan bisa bulat karena ada gaya gravitasi yang mempengaruhinya, sehingga bentuknya tidak akan bulat. Karena ada gaya yang mempengaruhinya. Artinya sudut pandang dia punya sudut pandang yang berbeda dengan kita sebagai guru. Saya menggambarkan dunia itu bulat karena dari citra, dari satelit kan. Tapi dia sudut pandang dia jauh. Melihat dunia bahwa dunia tidak akan menjadi bulat karena ada gaya gravitasi yang mempengaruhinya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Itu yang dominan terjadi di semua sekolah kan Indonesia. Paradigmanya itu sekarang semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan anak yang melakukan kesalahan itu pasti ada tujuan tertentu. Saya ada angkatlah kasus dari sekolah ini, beberapa anak yang misalnya pakai sendal ketika dia sekolah bisa jadi di rumahnya itu satu pagi cuma satu. Sehingga kita nggak pernah ngukur tingkat ekonomi anak ini seperti apa. Kita nggak pernah lihat juga realita kehidupannya di rumah itu seperti apa. Tapi yang harus dipercaya oleh siswa, kita punya keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nanti keturunan dari keyakinan ini ada namanya peraturan kelas dan peraturan kesepakatan kelas, bukan peraturan. Jadi keyakinan sekolah baru turun menjadi keyakinan kelas. Kesepakatan kelas. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengkontrol saya. Kita yakini bahwa kita sebagai guru bisa mengkontrol siswa-siswa kita. Pada dasarnya sebenarnya hanya siswa tersebut yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita memutus nih culture yang tadinya belajar 5 menit saya belajar, kalau nggak belajar nggak pintar. Sekarang kita mengobrol bagaimana paradigma tersebut anak ini sadar kalau dia pengen sukses, pengen sukses, dia harus minimal membaca buku atau membaca literasi dari sumber-sumber yang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita pada dasarnya tidak pernah bisa mengontrol orang lain. Apa yang dia lakukan, perilaku yang dibuat, habit yang selama ini dia pertahankan, itu akan terjadi ketika dia sadar maksud dan tujuannya untuk melakukan hal tersebut. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini paradigmanya kalau dulu kan pertama dibujuk dulu kan, misalnya Bu Jasima pasti kan kenapa bos, kali dua kali kenapa terlambat, 3 kali begitu keempat terlambat, oh nggak ada kan kabar. Iya kan Bu. Nah, ada teori yang mengatakan begini,
kapan habit itu terbentuk? Habit itu terbentuk dari mindset, dari pola pikir. Pola pikir yang dihasilkan menjadi suatu perilaku yang dia buat. Perilaku yang dia buat konsisten, maka dia akan menjadi habit. Jadi caranya sebenarnya gampang aja. Kita berubah dulu paradigma pemikirannya, baru perilakunya dikonsistensikan. Kapan nih kira-kira konsistensinya akan bertahan? Kalau menurut saya baca minimal itu 3 bulan atau sekitar 9 bulan dilakukan secara konsisten, maka akan menjadi habit. Makanya kalau di sekolah-sekolah kayak pesantren atau sekolah-sekolah agama Kristen, itu habitnya sudah terbentuk karena mereka konsisten melakukan hal tersebut lebih dari 30 hari. Nah, yang terakhir, kita selalu berpikir menang atau kalah. Setiap ada masalah pada anak, selalu kebanyakan guru kan berpikir kamu salah dan ini yang benar. Sekarang paradigmanya adalah bagaimana kita berpikiran win-win solution, bahwa kamu yang lakukan hal yang kamu lakukan ini nggak 100% salah, tapi pasti kamu ada maksud dan tujuan melakukan hal tersebut. Dari maksud dan tujuan hal tersebut, maka akan dikoreksi. Menurut kamu hal ini melanggar atau enggak? Dengan keyakinan sekolah, dengan kesepakatan kelas. Sama tadi kalau Ibu Jasri gambarkan, kapan orang pakai helm? Dan kenapa banyak orang Indonesia itu nggak sadar bahwa helm itu sangat penting? Mereka sebenarnya, saya bingung juga. Mereka tuh sadar nggak kalau helm itu aspal lebih keras daripada kepala. Jadi ketika jatuh yang kalau bukan aspal, kepalanya. Gitu. Makanya penting menggunakan helm pada saat bukan kita sekarang masuk di disiplin. Disiplin positif itu apa? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi saya waktu mendapatkan materi ini sempat bingung juga. Kenapa siswa nggak boleh dikasih penghargaan? Padahal yang orang lakukan selama ini, kalau ada hal-hal yang baik, pasti kita kasih penghargaan, baik secara verbal maupun yang lain. Misalnya di Jasima sering datang ke Papa, pasti gurunya akan memberikan penghargaan. Pertahankan di Jasima. Ada di Jasima sudah melakukan hal yang baik dan konsisten. Sebenarnya hal ini mengganggu. Bisa jadi anak-anak kalau dikasih penghargaan itu nanti akan kabur kalau masalah antara apa yang dilakukan, dia mempercayai kebenaran atau dia mengharapkan penghargaan yang kita berikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai dan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku cara yang baik. Balik lagi, tadi penghargaan itu masuk di motivasi ekstrinsik, tapi kalau kesadaran diri masuk di dalam motivasi intrinsik, bagaimana dia harus perilaku secara baik dan benar di sekolahnya. Nah, ini adalah beberapa nilai-nilai kebajikan yang bisa kita adopsi di sekolah. Kalau kita ambil dari profil pelajar-pelajar, nilai-nilai kebajikannya adalah salah satunya beriman dan bertakwa, keluarga yang maha esa, berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau menurut IBO Primary Years Program, itu ada beberapa poinnya, sama toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
atau menurut keterampilan hidup yang akan dicapai atau diinginkan. Dapat percaya, yang aktif, tidak merendahkan orang lain, atau memberi yang terbaik atau rekan sejauh kita berkolaborasi. Baik, misalnya saya Cirolos sering datang tepat waktu, saya datang sekitar waktu. Cirolos memiliki saya, dia tolong datang tepat waktu. Nah, kalau menurut paradigma Bhinneka Secara itu sifatnya destruktif karena pasti menimbulkan ketidaksenangan. Hal yang disarankan itu adalah mengajak kolaborasi. Kalau tersebut misalnya kita bikin kegiatan makan pagi, harus datang jam 4. Atau misalnya kegiatan olahraga bisa kita masuk kepada kebutuhan khusus manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar peserta dasar kita terpenuhi, kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dengan baik. Kemarin kita berdiskusi dengan beberapa JPP, ada salah satu sekolah yang gurunya sudah membuat praktik baik, bagaimana dia bisa mensubsidi siswa-siswanya yang tidak mampu agar bisa makan siang atau makan pagi gratis di sekolah. Karena dia sadar betul bahwa kalau kebutuhan dasar yang itu dia bisa belajar dengan baik. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama kedua rasa saya dan rasa terima, kemudian penguasaan, selanjutnya kebebasan, dan terakhir kesenangan. Ini yang sering terjadi distorsi antara guru dan siswa. Contohnya kesenangan. Banyak siswa kita kadang di kelas itu bermain dengan temannya, ngobrol, bercerita, atau misalnya dia main game. Pada dasarnya hal tersebut menunjukkan bahwa siswa itu bukan rasa senangan. Yang poinnya adalah salah satunya baik. Makanya itu sekarang dituntut paradigmanya guru itu agak lebih melayani. Adalah guru sekarang seperti pelajaran. Saya menggunakan media aktif yang bisa menambah semuanya dalam tanya. Kedua, yang sering distorsi itu kebebasan. Pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan diri. Kebebasan itu bukan artinya tanpa koridor, bukan artinya tanpa aturan. Kebebasan itu tetap dalam koridor aturan yang ada di dalam sekolah. Yang terpilih memiliki pilihan antara saja guru, misalnya saya memberikan tugas tolong buatkan peta, tugas prakteknya. Tapi ada misalnya ada siswa ini, oh susah deh Pak, kalau membuat peta kita tidak bisa menggambar peta. Seharusnya gurunya ini bisa membuat alternatif penugasan lain selain menggambar. Misalnya dia menghafal Pancasila atau Undang-Undang atau yang lain, atau dia membuat video mengenai sejarah Indonesia dari tahun dulu sampai sekarang. Semakin banyak orang mewadahi itu buat siswa, maka akan makin banyak pula jurusan mereka. Motivasi perilaku manusia. Setiap manusia itu pasti mempunyai motivasi dalam berkreasi. Yang pertama, ini sangat jelas sekali. Manusia mana yang mampu itu dan timbul rasa ketidaknyamanan. Yang kedua,
mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Banyak hal manusia yang selalu tidak berperilaku sebenarnya untuk mendapatkan imbalan atau dari orang lain. Kedua ini yang saya tadi sebutkan itu adalah hal ini motivasi intrinsik dan banyak ekstrinsik. Hal itu bisa terjadi ketika orang paksakan pada siswa. Nah, yang kita tuju adalah motivasi intrinsik bahwa untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan harus mereka percaya. Yang selanjutnya pendekatannya paradigma sekarang itu kalau dulu kita kenal namanya hukuman konsekuensi, sekarang itu sumber tangannya siapa yang sudah dijelaskan oleh Julius Smart sudah jelaskan bahwa kalau dulu hukuman tidak terencana dan tiba-tiba, tapi kalau misalnya ada case satu siswa yang nakal atau misalnya di dalam ini tiba-tiba kasih guru ya, nggak boleh begitu, atau guru tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kita jangan mengatakan komunikasi dengan siswa untuk menetapkan sebenarnya hal yang baik seperti apa yang harus orang sepakati bersama, apa yang kita jaga konsistensi dan bersifat satu alat dan merupakan hukuman fisik dan psikis ini pada siswa pendidikan zaman dulu. Hukuman fisik dan psikis dari anak yang kemarin bersuara di lapangan itu merupakan bentuk dari hukuman fisik atau konsekuensi. Kita masih konsekuensi terencana disepakati dan sesuai aturan. Konsekuensi tak tiba. Kalau kamu masuk jam 7 tapi tidak terlalu. Tapi kalau kamu masuk jam 7 dalam 15 nanti kita akan ada konsekuensinya. Dalam sekolah efeknya boleh tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa saya seringkali melakukan nyaman karena memenuhi kebutuhan siswa selain ini harus nyaman karena yang lain agar siswa ini tidak ada besar karena kita selalu ngomongin ini. Nah, kalau di restitusi ya tentunya adalah proses menciptakan kondisi berbeda seperti kesalahan tadi Jasma misalnya dengan case-nya dengan Natasha buat tapi Jasma nggak mungkin, tapi dia mengkondisikan bahwa anak ini sebenarnya sadar anak itu nggak harus tahu anak yang usia SMP ini itu masih terbagi dua bidang, sadar dan nggak sadar karena dia masih proses mendalam dari sini. Berbeda kalau anak SMA nih, kalau anak SMA semua rata-rata cara berpikir kritisnya udah tegak dia udah bisa membedakan mana yang baik mana yang benar. Ya, kalau di SMP ini kadang-kadang masih cenderung coba-coba untuk melakukan hal yang tidak benar. Jadi kalau dicoba hasilnya apa? Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita mendorong agar siswa itu bisa menemukan solusinya terhadap masalahnya sendiri dengan memberikan atau membuka pola pikir. Misalnya ada anak yang bolos, kenapa kamu? Kita mesti ngomong, saya bolos karena saya bosan di sekolah. Kamu sadar nggak dengan apa yang kamu lakukan? Melanggar kesepakatan kelas. Apa yang kesepakatan kelas, apa yang kalian lakukan? Siswa ini pasti akan ngomong, ya Pak, saya melanggar baru kita giring lagi apa yang harus kamu lakukan? Kan melanggar terus tapi pasti akan ngomong saya akan lulus lagi, kalian yang belajar kenalan. Ini aja sekarang pemaksaan kalau kamu sudah dari kamu akan memang ini sulit sekali kalau realitanya sulit
Tapi kalau diterapkan secara konsisten, beberapa generasi kita akan berubah. Kita masuk di dalam 5 posisi kontrol. Nah, ini biasanya sudah menggambarkan bagaimana kontrol. Pertama, kalau paradigma dulu itu cenderung ke pendukung, membuat rasa bersalah, memantau, ya, saran mendukung, atau kamu salah, kamu tidak baik, kamu tidak benar, dan lain-lain. Dan memantau dan mengecewakan bapak. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kalau di paradigma pendidikan sekarang itu terbalik lagi. Apa yang kamu tahu? Kira-kira kesalahan itu seperti apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Ini adalah bentuk dari suatu posisi kontrol manajer seorang guru. Oke, saya mau brainstorming dulu. Kira-kira kalau seperti ini, posisi kontrol guru apakah yang diterapkan? Misalnya saya kecewa sekali dengan kamu, menurut Ibu Lita, posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah, penghukum, apa? Atau apa? Oke. Kamu salah, harusnya jangan begitu. Menurut Roles, membuat rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini menurut Ibu Suwarni? Posisi kontrol gurunya sebagai apa? Sebagai manajer. Ayolah kerjakan. Kalian nggak kasih dengan ibu atau bapak. Menurut Ibu Jasima, posisi kontrolnya seperti apa? Nah, ini adalah gambaran-gambaran posisi kontrol yang sering terjadi dan paradigmanya seperti apa. Kalian tidak akan mendapatkan nilai sebelum mengerjakan tugas. Kalau menurut Menerio, posisi kontrol guru ini sebagai apa? Menghukum. Menghukum, benar sekali. Kita masuk di keyakinan kelas. Jadi ada beberapa step. Peraturan sekolah, keyakinan sekolah, keyakinan kelas, baru masuk paling akhir adalah kesepakatan kelas. Akhirnya dari mana nih keyakinan sekolah? Tentu dari peraturan sekolah. Nah, keyakinan kelas itu lahir dari mana? Dari keyakinan sekolah. Keyakinan kesepakatan kelas lahir dari mana? Dari keyakinan sekolah. Keyakinan kelas, benar, keyakinan kelas. Jadi gitu urutannya. Jadi ada peraturan, keyakinan sekolah, keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, kenapa agak berbeda? Karena kalau masih bentuknya keyakinan itu masih sebagai konsep, bukan sebagai implikasi, bukan sebagai tindakan yang harus dilakukan. Dari positif apa yang harus dilakukan? Ini contoh keyakinan kelas. Bersifat abstrak, makanya belum ada peraturan. Misalnya kalau dulu paradigma kita ngomong jangan buang sampah sembarangan. Kalau sekarang dirubah kata-katanya menjadi positif. Kalau sudah menjadi kesepakatan kelas akan berbeda kata-katanya. Kesepakatan kelas akan berbeda menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Merupakan pernyataan yang universal, artinya keyakinan kelas ini berlaku untuk semua, bukan cuma untuk siswa, tapi untuk guru juga. Dibuat dalam pernyataan positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat ya. Ini untuk memudahkan siswa agar bisa dieksekusi dengan baik, bisa dijaga konsistensinya sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas. Dan yang terakhir, semua warga di sekolah, kelas, jadi ini hal ini bukan cuma guru, bukan cuma siswa, tapi gurunya juga terlibat. Makanya lihat guru, tenaga pendidikan, tenaga sekolah dan yang lain-lain.
Nah, kita masuk di segitiga restitusi. Bagaimana segitiga restitusi bisa menjadi solusi pemecahan masalah. Kita masuk dulu dari definisi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan oleh agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Makanya tadi motivasinya digeser tuh dari ekstrinsik ke intrinsik, karena pada intinya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Murid tidak akan bisa mandiri dan murid tidak akan bisa bertanggung jawab ketika mereka tidak memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kan saya waktu skenario pertama saya dengan Jovi bisa. Jovi berkelahi dengan Tuhan. Itu paradigma yang sekarang divalidasi ini tindakan kenapa dia berkelahi. Kenapa dia membuat perbuatan yang tidak seharusnya dia perbuat. Jovi mengatakan, "Iyalah Pak, mobil saya diambil dengan paksa." Maka dari itu gurunya memvalidasi dulu. Oke Jovi, hal tersebut sebenarnya wajar dilakukan. Dan kamu sudah melakukan hal yang benar karena kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada cuma makan. Misalnya dia bisa memukul atau yang lain. Kemudian kita menstabilkan identitas. Kira-kira Jo, keyakinan kelas apa? Pas dari kelas apa yang dilakukan? Tentunya menghargai sama teman, di dalam kelas itu sudah dijelaskan. Lalu kita masuk pada menanyakan kira-kira Jovi bisa merubah nggak hal itu? Yakin nggak Jovi bisa merubah hal yang negatif ini menjadi positif ke depan? Itu harus ditanyakan keyakinan. Kita masuk di pertama di menstabilkan identitas. Secara prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Kita tahu bersama, sekolah itu sebenarnya memenuhi kebutuhan siswa untuk menghadapi masa depannya, bukan membentuk siswa sesuai dengan apa yang kita mau. Contoh misalnya, anak ini punya cita-cita pengen jadi dokter. Artinya, dia harus tahu nih kalau jadi dokter itu apa yang dibutuhkan. Sama halnya dengan kesalahan, membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran bahwa salah itu sebenarnya wajar dilakukan pada setiap orang. Karena di dalam dunia ini nggak ada manusia yang sempurna. Semua pasti mempunyai kesalahan atau pernah membuat kesalahan. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak juga pernah melakukan itu. Mungkin kita juga pernah melakukan hal yang sama dalam soal tentang kesalahan yang dia perbuat. Tapi artinya bukan hal yang negatif ya, misalnya Mario gitu. Kamu mencuri, ya Pak, oh wajar, Bapak juga dulu pernah nyolong, enggak kayak gitu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak mau mencari solusi atas permasalahan ini. Jadi kita mencari solusi, bukan masalahnya yang kita tuju. Kamu berhak merasa ketika anak ini emosi, ketika anak ini marah dengan kondisi pada saat dia melakukan, sebenarnya dia mempunyai hak untuk melakukan itu. Karena pada dasarnya setiap manusia punya kebutuhan dasar untuk membela diri. Kemudian kita harus melakukan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip-prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Atau kamu melakukan karena kamu merupakan sesuatu yang penting buat kamu. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Secara prinsip bahwa motivasi intrinsik yang membuat manusia berubah. Sekali lagi saya bilang, tidak ada satupun manusia yang bisa berubah kecuali dirinya sendiri, termasuk siswa kita.
Kalau misalnya ada yang siswa kita yang sering lebih memilih untuk pergi ke tambang dibandingkan di sekolah, mau bagaimana kita kuat berkoordinasi dengan orang tuanya, menasihatinya, tidak akan berubah kecuali dia punya motivasi ini dalam dirinya bahwa sekolah itu penting. Memang ada jaminan sekolah itu akan menjadi sukses, tapi sekolah itu akan merubah diri Anda yang berperilaku negatif menjadi positif, mengembangkan pola pikir Anda, dan akan membuka peluang Anda menjadi sukses. Apa keyakinan di kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Dari penayakan keyakinan ini nanti ujung-ujungnya kita akan mendapatkan siswa yang bisa memberikan solusi atas kesalahannya yang dia lakukan. Dia akan menemukan jalan keluarnya yang terbaik menurut dirinya sendiri. Jadi harapannya guru sudah tidak lagi melakukan pemaksaan kepada siswa dan melakukan kekerasan siswa, melakukan kalau di 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum kita akan lakukan itu, membuat rasa bersalah juga kita melakukan itu, teman juga kita nggak bisa juga melakukan itu lagi, tapi kita harus lebih bagaimana siswa ini bisa sadar dengan kesalahan dengan cara restitusi ini pun bisa berhasil ketika konsisten dilakukan dan ada tindak lanjutnya. Misalnya Ibu Jasima sudah merupakan lanjutan restitusinya. Kalau saya melakukan kesalahan, saya akan berbuat demikian untuk memperbaiki. Kita sebagai guru tugasnya mengkontrol bahwa restitusi yang telah disepakati itu bisa dijalankan oleh kita dan bisa konsisten diterapkan di setiap hari. Demikian presentasi saya untuk hari ini. Sekarang saya buka kita sharing tentang apa yang telah saya presentasikan. Kalau misalnya kita ada masukan dipersilakan. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau misalnya ada yang wah itu karena waktu kita masuk TGW pertama kali banyak hal-hal yang aneh ya, tadinya kenapa begitu kan, sekarang begini, termasuk yang menambah kepada siswa itu termasuk kalian paradigma yang sudah berubah jauh sekali. Kalau dulu orang selalu pandai, atau orang sekarang nggak bisa berdua. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan siswa, kebutuhannya seperti apa, mendapatkan masukan siswa, bagaimana membuat media pembelajaran yang baik, bagaimana belajar yang baik di kelas itu harus mendapatkan input juga dari siswa. Dari bujasma kita ya, asal dari klip. Nah kalau klip kan cenderung, bapak klip kan cenderung kebanyakan praktek langsung. Selama ini ada kendala. Aman. Mario, ada masukan? Jirawas ada masukan? Ibu Jasima? Pasti. Pasti ada masukan? Bisa tangga sana jadi Ibu Jasima. Karena hal ini agak aneh kalau dimaknai secara teori, ya itu memang efektif ya dilakukan. Memang anak-anak bisa menemukan solusi sendiri. Bahkan masalah sintesis untuk menghargai itu cenderung sekarang lebih dikurangi. Beri apresiasi itu cenderung lebih dikurangi. Karena dianggap mengurangi motivasi intrinsik pada diri siswa tersebut.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak Pak Priyat itu, kami sudah mengikuti beberapa yang disampaikan dari Ibu Stella, Ibu Desima, dan terima kasih, kami sangat memahami mengikut budaya positif, apalagi tentang keyakinan kelas dan kesepakatan. Masukan kami menginginkan hal-hal seperti ini lebih menambah wawasan bagi kami guru-guru yang ada di Belang. Terima kasih, mantap. Kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk masukannya Ibu Suwarni. Semoga kita bisa menerapkan hal-hal dari kepala kita secara konsisten, memenuhi kebutuhan dan harapannya siswa kita bisa berkembang dengan baik dan bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Amin. Terima kasih. Jovi, Bapak dengar kamu dari ketua kelas, katanya kamu berkelahi dengan apa? Iya, Karena kenapa? karena dia merebut pulpen saya tanpa izin. Terus apa yang kamu lakukan? Saya marah, Pak, karena saya tidak tahan melihat dia. Oke. Wajar Jovi lakukan itu. Jika Bapak menjadi dosen, Bapak pernah melakukan hal yang sama. Tapi Jovi sadar nggak? Ada kesepakatan kelas yang dilalui. Iya. Kesepakatan kelas apa yang dilalui? Mengasih sama teman. Menurut Jovi, ngasih sama teman itu penting nggak? Penting. Terus apa yang Jovi lakukan? Saya harus lebih sabar, Pak. Jadi sekarang paham kan? Jovi bisa kamu ngajarin semua. Semua lebih baik dan bersabar kan? Lebih baik dan lebih baik. Oke Jovi, silakan Jovi. Ainun, Bapak mendapatkan laporan dari Ainun P, Ketua Kelas. Ainun sering terlambat sekarang. Iya, Mner. Terlambat karena kenapa? Karena sering bermain HP sampai larut malam. Udah berapa kali terlambat? 6 kali, Mner. Ainun tahu nggak kesepakatan kelas apa yang Ainun langgar? Disiplin waktu, Mner. Terus menurut Ainun disiplin waktu itu penting nggak? Penting. Terus apa yang Ainun mau lakukan untuk merubah sikap Ainun sekarang? Tidak akan bermain HP sampai larut malam dan tidak akan begadang lagi. Oke, Ainun sekarang sudah tahu apa yang harus Ainun lakukan. Ainun mau merubah ini semua? Iya, Mner. Yakin? Yakin. Oke, silakan kembali ke kelas.